Ini adalah kisah Pak Bejo. Pak Bejo berasal dari kota Yogyakarta. Pak Bejo sangat suka makan. Gorengan tempe tahu adalah kesukaannya. Menikmati teh manis hangat dan cemilan sambil menonton TV di rumah adalah kegemarannya. Dari aktivitas Pak Bejo yang dia lakukan, tanpa disadari akan menimbulkan dampak yang merugikan untuk Pak Bejo. Jika dilakukan berulang, dapat menyebabkan sindroma metabolik atau SM. Tahukah Anda, 1 dari 5 orang di Indonesia mengalami sindroma metabolik, yaitu kondisi-kondisi berupa: pertama, kegemukan, yang ditandai dengan ukuran lingkar perut lebih dari 90 cm untuk laki-laki dan lebih dari 80 cm bagi perempuan. Kedua adalah kolesterol tinggi. Selanjutnya adalah tekanan darah tinggi dan gula darah tinggi yang terdapat pada satu orang yang sama. Kemungkinan terjadinya sindroma metabolik pada seseorang akan meningkat pada usia yang semakin meningkat pula, terutama pada wanita. Selain itu, adanya riwayat keluarga yang menderita hipertensi, diabetes atau kegemukan, pola makan sehari-hari yang tidak terkendali, kurangnya berolahraga dan beraktivitas fisik, serta merokok. Sindroma metabolik yang tidak ditangani dengan baik akan mampu mengundang penyakit lain yang cukup serius, seperti diabetes, penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Nah, namun sebenarnya kita tak perlu cemas, sebab sindroma metabolik menyerang dengan pandang bulu. Maka, dengan mudah kita mampu mencegah sindroma metabolik datang menghampiri dengan menggunakan 3 jurus sembada berikut ini. Jurus pertama, semangat beraktivitas fisik agar tubuh selalu prima. Teratur beraktivitas akan mampu membantu tubuh kita agar senantiasa prima. Aktivitas fisik yang disarankan adalah rutin setiap 2 hari sekali, masing-masing selama 30 menit hingga 1 jam. Dan bahkan, tak perlu repot sebenarnya, cukup dengan memaksimalkan aktivitas sehari-hari seperti berkebun dan bercocok tanam, memanen dan berjalan kaki atau bersepeda ke tempat kerja akan mampu menjauhkan kita dari ancaman bahaya sindroma metabolik. Jurus kedua, batasi jumlah garam yang dikonsumsi setiap hari. Konsumsi garam yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya tekanan darah tinggi yang merupakan jalan pembuka terjadinya sindroma metabolik. Maka dari itu, batasi jumlah garam yang dikonsumsi, yaitu maksimal 1 sendok teh garam dapur setiap harinya, serta kurangi konsumsi makanan pabrikan yang menggunakan garam dalam proses pengolahannya seperti ikan dan telur asin, crackers atau biskuit, sarden, dan bumbu penyedap. Selain itu juga, kita dapat menambah rasa masakan dengan menggunakan bumbu atau rempah alami, menggunakan garam yang beriodium, selalu melihat label gizi makanan dalam kemasan, serta perbanyaklah konsumsi sayur dan buah. Jurus terakhir, dasari dengan aturan untuk setiap konsumsi makanan. Untuk menghindari terjadinya sindroma metabolik, kita dapat menerapkan aturan dalam mengkonsumsi makanan. Menteri Kesehatan Indonesia merekomendasikan angka kecukupan energi bagi bangsa Indonesia adalah sekitar 2.500 kilokalori untuk laki-laki dan 2.000 kilokalori untuk perempuan. Angka tersebut dapat dicapai dengan menggunakan: pertama, prinsip gizi seimbang, yaitu dengan tumpeng gizi seimbang dan piring makananku. Piring makanku ini menggambarkan anjuran makan sehat, di mana separuh dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, dan separuh lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Piring makananku juga menganjurkan makan bahwa porsi sayuran harus lebih banyak dari porsi buah, dan porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauk. Contoh menu sekali makan untuk wanita usia 30-49 tahun adalah 1,5 centong nasi putih, 1 potong ikan bandeng, 2 buah salak, 1 mangkok sayur bayam bening. Kedua, memperhatikan makanan khusus.
Pola makan untuk mencegah sindroma metabolik adalah pola makan jantung sehat. Beberapa makanan yang harus dihindari yaitu gorengan, olahan daging, makanan bersantan, serta makanan dan minuman manis. Sebaliknya, makanan seperti susu rendah lemak atau susu kedelai, ikan tawar, sayur dan buah, kacang-kacangan dan beras merah akan membuat jantung kita semakin kuat dan sindroma metabolik pun tidak mampu mendekat. Kini, kita tak perlu takut lagi. Dengan menguasai 3 jurus sembada tadi, kita akan mampu menaklukkan bahaya terbesar yang ternyata berasal dari dalam diri kita sendiri.